di awal tahun. Nah, lanjut. Nah, oleh karena itu banyak sekali termasuk juga kita memberikan insentif-insentif kepada dunia usaha. Ada banyak seperti kalau kita cerita tadi UMKM dan PPh pasal 21, itu ada di PMK 23, kemudian PMK 44, PMK 86, dan terakhir PMK 110. Lanjut. Nah, yang pertama kita juga berikan untuk WP Badan itu kita turunkan tarifnya. Yang tarif WP Badan 25%, kita sudah turunkan menjadi 22%. Dan itu punya dampak langsung kalau tarifnya diturunkan, pembayaran angsuran tiap bulannya PPh pasal 25-nya juga langsung menurun. Jadi sudah turun dari 25 menjadi 22%, itu artinya sudah turun 12,5%. Nah, lanjut. Itu dari sisi tarif PPh Badan dan perusahaan-perusahaan ke publik yang di BEI, Bursa Efek Indonesia, kita sudah turunkan tarif pajaknya. Lanjut, Mas, Mbak. Nah, ini tadi. Lanjut lagi. Lanjut saja. Lanjut. Nah, bagaimana yang lain begitu kan? Ini kan kalau itu tarif PPh Badan. Nah, inilah skema yang tadi kita cerita mengenai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Jadi cerita yang dua ini dulu. Yang lain juga ada pengurangan angsuran PPh pasal 25, yang tadi tarifnya untuk badan sudah diturunkan, sekarang dari yang diturunkan pun boleh dikurangi lagi 50%-nya. Jadi bayarnya benar-benar tinggal katakanlah cuma 40% dari yang seharusnya kalau tidak ada skema itu. Nah, PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, itu tadi sebenarnya Mbak yang tadi sudah cerita, untuk karyawan yang penghasilannya tidak lebih dari 200 juta rupiah per bulan, kalau dihitung-hitung 200 juta rupiah per bulan itu artinya per bulannya 15 juta. Jadi kalau selama ini membayar PPh juga, jadi kalau 15 juta lebih gajinya, nah maka dipotong oleh perusahaan itu sekitar 1,2 juta, disetorkan ke negara sebagai PPh pasal 21, karyawan itu terimanya 14,8, 14,5 lah gitu. Nah, dalam masa April sampai Desember, kita ingin membantu, makanya yang tadi gajinya 16 juta, kita berikan utuh. Jadi perusahaan tidak perlu memotong ataupun menyetor yang 1,2 juta tadi. Jadi yang selama ini mereka terima katakanlah 14,8 juta, nah ini sekarang diberikan utuh 16 juta. Ini kenapa kita ingin supaya ada peningkatan daya beli dari masyarakat, terutama para karyawan yang gajinya memang tidak lebih dari 16 juta per bulan tadi. Ini diberikan selama 9 bulan dari masa pajak April sampai dengan Desember. Nah, nanti akan saya sampaikan berapa yang perusahaan yang memanfaatkan insentif ini. Yang kedua adalah PPh final UMKM ditanggung oleh pemerintah. Nah, mungkin teman-teman kan tahu ya, kalau PPh final UMKM itu artinya kita memiliki skema perpajakan untuk UMKM itu relatif sangat mudah, sangat ringan. Kalau untuk perusahaan kan dia harus hitung dulu berapa penghasilannya, biayanya berapa, kemudian penghasilan kena pajaknya berapa, baru dihitung tarif PPh-nya sesuai pasal 17 ya. Mudah-mudahan yang baru masuk kuliah juga sudah mulai memahami itu ya. Nah, khusus untuk UMKM, nah kita cerita UMKM di sini adalah usahawan yang omsetnya dalam setahun tidak lebih dari 4,8 miliar, atau kalau kita rata-ratakan per bulan itu omsetnya tidak lebih dari 400 juta, maka skema perpajakannya kita permudah, kita buat simple, yaitu dia cukup membayar 0,5% final setiap bulannya. Jadi misalnya dalam bulan ini, omset saya 200 juta. Nah, saya hanya cukup membayar PPh final 0,5% atau cukup 1 juta. Dan itu final sudah selesai. Tidak perlu hitung-hitungan yang rumit lagi, berapa biaya, membuat pembukuan,
penghasilannya, biaya berapa biayanya, nggak perlu lagi, cukup langsung 0,5% dari omset saya bulan ini saya setor sebagai PPh final UMKM. Nah, itu sangat simpel. Nah, di dalam masa pandemi ini, karena kita melihat bahwa UMKM itu sangat terdampak dengan COVID-19, kita melihat berbagai data, kita lakukan survei juga bahwa lebih dari 70% UMKM itu omsetnya menurun, bahkan mungkin ada sekitar 20%, 25% UMKM yang benar-benar harus tutup, tidak bisa lagi melakukan kegiatan usahanya. Nah, oleh karena itu, maka dalam masa 9 bulan ini, maka PPh final tadi itu juga ditanggung pemerintah. Jadi tidak harus membayar UMKM-nya. Dia cukup menghitung, kemudian melaporkan saja. Bahwa oke, omset saya 200 juta bulan Agustus. Dia nggak harus setor 1 juta, tetapi cukup laporan ke DJP bahwa omset saya 200 juta, pajak saya 1 juta, 0,5% tadi. Nah, ini tidak perlu disetor, cukup dilaporkan saja. Nah, itulah insentif terkait dengan PPh pasal 21 karyawan dan pengusaha UMKM. Nah, lanjut berikutnya saja. Dilanjut aja slide-nya. Nah, saya punya data sedikit mengenai berapa wajib pajak yang memanfaatkan insentif ini. Boleh dilanjutkan slide-nya? Mbak, boleh dilanjutkan slide-nya? Iya. Lanjut, satu lagi. Ini tadi saya sudah ceritakan mengenai PPh skema insentifnya PPh pasal 21 ditanggung pemerintah dan PPh final UMKM. Lanjut saja, Mbak. Nah, ini cerita lebih lengkapnya tadi nanti boleh dibaca sendiri saja. Sebenarnya intinya seperti yang saya ceritakan tadi, kalau penghasilan bruto tetapnya itu 16 juta, maka pajaknya ditanggung pemerintah, nggak jadi dipotong oleh perusahaan dan disetor. Jadi karyawannya terima utuh. Langsung aja, Mbak. Langsung aja, langsung terus, lanjut saja. Lanjut, terus. Nah, ini sedikit data mengenai wajib pajak yang sudah, jangan lagi Pak, di angka-angka itu tadi aja Pak, yang sudah memanfaatkan. Kalau kita cerita PPh final UMKM itu sekarang dimanfaatkan oleh 231.000 pengusaha UMKM yang selama ini bayar, sekarang jadi nggak bayar. Kenapa cuma kecil? Karena selama ini UMKM yang bayar pajak secara rutin itu sebenarnya hanya baru di angka 600 ribuan. Nah, sebagian memanfaatkan ini, sebagian lagi memang objeknya sudah kecil atau bangkrut sehingga memang nggak ada pajak yang harus dibayar. Sebagian lagi, kalau kami lihat, itu malah ada nasionalismenya. Oke, uang saya hanya harus bayar 0,5%, saya nggak mau memanfaatkan. Saya tetap mau bayar. Nah, itu ada itu, seperti itu, PPh final UMKM. Nah, makanya ini datanya 231.000. Nah, kemudian PPh pasal 21 karyawan tadi yang ditanggung pemerintah, yang memanfaatkan ada 125.984 perusahaan. Ini bukan karyawan ya, bukan orang karyawannya, tetapi perusahaan. Nah, berapa karyawannya ada jutaan yang sudah mendapatkan manfaat dari PPh final ditanggung PPh pasal 21 ditanggung pemerintah tadi. Nah, ini data yang sekarang ada PPh pasal 22 impor, pengurangan itu juga ada datanya juga, tapi hari ini kita ceritanya mengenai PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Nah, saya ingin menjawab mengenai tadi pertanyaannya. Nah, karyawan ditanggung pemerintah, bagaimana dengan yang sudah di PHK? Atau UMKM ditanggung pemerintah. Bagaimana yang selama ini baru sebesar 231, bagaimana UMKM yang lain? Nah, insentif pajak ini adalah memberikan keringanan atas yang seharusnya dibayar.
Kalau selama ini dia nggak bayar, ya memang nggak ada yang perlu diringankan. Atau dia seharusnya tidak membayar, ya berarti nggak perlu ada yang diringankan dari sisi pajaknya. Misalnya karyawan. Nah ini karyawan yang masih aktif, gajinya 16 juta, harusnya bayar 1,2 juta. Sekarang yang 1,2 juta itu ditanggung pemerintah. Dia nggak harus dipotong gajinya. Nah bagaimana yang sudah PHK? Karena karyawan itu sudah PHK, maka dia memang tidak ada penghasilan, dia tidak ada pajak yang harus dipotong, PP pasal 21 yang dipotong, jadi memang pajak nggak akan masuk ke sana. Kita memang tidak bisa memberikan insentif kepada yang memang tidak ada penghasilan dan tidak harus membayar pajak. Demikian juga UMKM. Kenapa baru 231? Yang lain gimana? Banyak UMKM kan? Nah ini saya harus jujur saja, realistis bahwa yang lain kebanyakan memang belum punya NPWP, tidak pernah membayar pajak, ya kita juga tidak bisa memberikan insentif dalam bentuk pajak. Tetapi saya tadi cerita bahwa pemerintah dengan 695 triliun tadi punya skema-skema yang lain. Nah, misalnya BLT untuk BLT produktif untuk UMKM, ada 12 juta atau lebih UMKM yang diberikan bantuan 2,4 juta. Nah, itu mereka dapat. Kemudian karyawan yang BPJS, karyawan yang terdaftar di BPJS, kalau gajinya sampai dengan 5 juta, maka dia juga dapat. Kalau sampai dengan 5 juta ini kan kira-kira dekat dengan PTKP ya. PTKP kita kan 4,5 juta. Nah kalau dia gajinya segitu, memang kebanyakan memang dia nggak bayar pajak. Sehingga kita nggak kasih insentif PPh pasal 21 DTP. Karena memang dia nggak bayar pajak, nggak ada PPh pasal 21 yang dipotong perusahaannya. Nah tetapi dia tetap dibantu oleh pemerintah dengan skema diberikan cash 2,4 juta. Dan itu sudah berjalan anggarannya kalau nggak salah hampir 30 triliun, yang BLT untuk UMKM tadi juga sekitar itu. Nah itu skema-skema yang sedang berjalan saat ini. Nah, apakah insentif PPh pasal 21 DTP untuk karyawan atau PPh final UMKM ditanggung pemerintah, itu efektif menggerakkan ekonomi? Kembali lagi bahwa pajak tidak sendirian, ini hanya satu instrumen. Instrumen yang lain juga tentunya ada. Yang kita lakukan sekarang adalah memang sebatas mengurangkan beban yang selama ini mereka harus tanggung, supaya kalau UMKM mereka nggak terbebani pajak dulu, kalau perusahaan karyawan yang diberikan insentif 21 DTP ini mereka sekarang punya kemampuan lebih untuk belanja menggerakkan ekonomi. Nah, tetapi kan skema-skema lain yang berjalan juga banyak. Nah, ini menjadi satu kesatuan bagaimana cara pemerintah itu menggerakkan ekonomi kembali dengan skema-skema yang tadi 695 triliun. Dan tentunya kita juga krisis ini atau situasi pandemi yang memperlambat ekonomi ini tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat, pengusaha juga harus berperan di situ. Ini masalah kita bersama. Nah inilah makanya selalu disampaikan, ayo belanja, belanja, belanja. Karena belanja pemerintah memang ada, pemerintah mempunyai APBN untuk belanja dan itu menggerakkan ekonomi. Tapi masyarakat yang punya uang juga harusnya berbelanja supaya ekonomi bergerak. Kalau sekarang masyarakat nggak mau belanja, ekonominya nggak akan bergerak. Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam dana melalui APBN, termasuk memberikan insentif, tujuannya supaya ekonomi bisa naik lagi, tetapi pemerintah tidak bisa sendirian, masyarakat, pengusaha juga harus bersama-sama dengan pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kembali gitu. Tentunya dengan situasi pandemi sekarang ini tetap harus menjaga protokol gitu ya. Protokol kesehatan, berbelanja pakai masker, jaga jarak, itu tetap bisa dilakukan supaya kita tetap aman, tetapi juga ekonomi tetap bergerak gitu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa punya uang gitu ya, ya ayo belanja gitu ya. Nah, supaya ekonomi di sekitarnya itu juga bergerak. Nah, makanya banyak gerakan ya, ayo beli barang teman, ayo beli, nah semacam itu. Nah, itu bagus sekali untuk mulai menggerakkan kembali ekonomi. Kita kalau tidak bergerak ekonominya makin lama makin memburuk situasinya. Ya, mungkin seperti itu aja Mbak Ina yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dalam sesi diskusi kita bisa lebih mempertajam diskusi pada hari ini.
Mungkin itu aja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apakah efektifkah pajak dalam menggerakkan ekonomi? Pajak itu tidak sendirian. Ada skema-skema lain yang ikut berjalan. Jadi, bagaimana cara pemerintah yang mengatur skema-skema tersebut. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih Bapak Hestu untuk penyampaian materinya. Selanjutnya akan disampaikan pemateri kedua, yaitu Ibu Ningrum. Ibu Ningrum. Biar saya share screen sendiri aja, boleh Mbak? Oh, iya Ibu. Kalau diperbolehkan, saya mau share screen sendiri aja. Oke? Ya. Masih belum diperbolehkan. Saya menunggu. Sebelum Ibu Ningrum menyampaikan materi, saya bacakan CV Ibu Ningrum terlebih dahulu. Nama, Nur Cahyaning Dwi Kusuma Ningrum, SEMA, merupakan dosen D3 Perpajakan FISIP Universitas Jember. Enggak, langsung aja alur. Riwayat pendidikan pada tahun 2010 sampai 2015 menempuh pendidikan di Universitas Jember jurusan akuntansi. Pada tahun 2015 sampai 2017 S2 di Universitas Airlangga jurusan akuntansi. Lalu pengalaman penelitian untuk akhir-akhir ini pada tahun 2020 yaitu judul penelitian Transfer Tax Improve Tax Compliance sebagai anggota, dan tahun 2020 SKKD nomor 20244 garing UN 25 garing TU garing 3 2020 pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk pelatihannya, untuk akhir-akhir ini pada tahun 2019 yaitu pelatihan Zahir Akuntansi dan pelatihan TOEFL. Untuk kegiatan pengabdian di tahun 2020 yaitu sosialisasi kewirausahaan pembuatan brownies jahe untuk pemanfaatan potensi lokal ekonomi desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa Sumber Kalong, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Itu saja CV dari Bu Ningrum. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Yes, terima kasih banyak Mbak. Tetapi ini kok saya masih belum bisa sharing ya. Mohon hostnya dibantu. Atau co-host. Saya belum bisa sampai sekarang. Belum diizinkan. Oke, sambil menunggu saya diizinkan untuk share screen. Sudah bisa. Ibu, sampun Ibu. Ya, sudah dipindahkan ke Ibu. Ya, terima kasih banyak Mbak. Langsung saja. Saya pikirkan dulu. Thank you. Jadi next. Jadi begini, tema kita hari ini kan bicara tentang insentif PPh pasal 21 pajak UMKM solutifkah. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nur Cahyaning, Dwi Kusuma Ningrum. Kalian bisa panggil saya Ningrum, dan selamat malam kepada Bapak Hestu Yoga Saksama yang sudah berkenan hadir dan meluangkan sedikit waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita semua pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada panitia yang luar biasa dari PMII Rayon Jember yang sudah
berusaha semaksimal mungkin untuk bisa terselenggara acara pada malam hari ini. Juga terima kasih banyak kepada semua peserta yang berkenan hadir dan meluangkan waktunya malam-malam begini untuk berbagi ilmu terkait dengan perpajakan. Nah, biasanya gini, perpajakan itu suatu hal yang unik sebenarnya. Banyak masyarakat itu sangat menganggap pajak itu sebagai sebuah stigma yang masih negatif. Misal masih takut kalau kita bilang, kamu tak pajakin ya. Nah, itu biasanya udah stigmanya itu beda kalau aku sayang kamu kayak gitu seperti aku. Jadi stigma di masyarakat itu masih menganggap bahwa pajak itu masih negatif. Intinya masih sesuatu yang mereka tolak secara naluriah. Karena mereka merasa mereka harus membayar suatu kewajiban yang dirasa masih sangat memberatkan masyarakat atau wajib pajak itu sendiri. Tapi sebenarnya pajak itu kalau kita berhasil untuk mensosialisasikan dengan baik, manfaatnya sangat terasa langsung. Contoh sederhana aja, mungkin masyarakat masih belum paham bahwa jalan raya, lampu jalan, pemerintah dan semacamnya semua sinergi yang ada di negara ini itu dibayar juga dari pajak yang Anda bayarkan tiap tahunnya. Nah, jadi nggak cuma-cuma, nggak sesuatu hal yang negatif aja, tetapi langsung Anda bisa rasakan saat itu juga. Nah, jadi itu yang mau saya tekankan di sini. Kemudian selanjutnya, jadi begini, untuk insentif PPh 21, PPh 21 kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hestu, untuk lebih detailnya, jadi itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK 03 2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona atau COVID-19. Jadi di sini, untuk PPh 21 itu, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Hestu, perusahaan, pegawai dalam perusahaan itu dibantu untuk bisa mendapatkan insentif dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah perusahaan termasuk dalam 440 kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum pada lampiran A PMK nomor 23 PMK.03/2020, di mana perusahaan juga harus merupakan perusahaan KIT atau perusahaan yang memiliki kemudahan untuk impor tujuan ekspor. Nah, selain itu juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hestu juga, yang termasuk dengan yang boleh mendapatkan insentif PPh 21 adalah penghasilan pegawai yang dapat yang merupakan penghasilan brutonya sekitar 200 juta per tahunnya. Berarti sekitar berapa per bulannya? Sekitar 15 juta sampai 16 juta. Next. Kemudian, ini contoh kasusnya. Jadi gini, saya pakai contoh kasusnya yang saya baca. Jadi ada namanya Pak Ardiansyah, adalah pegawai tetap di PT Karya Bunda, industri makanan bayi, dengan KLU 10791 yang sudah menikah pada bulan Mei 2020, menerima gaji serta tunjangan sebesar 15 juta dan membayar iuran pensiun sebesar 300.000. Pak Ardiansyah juga menerima tunjangan hari raya sebesar 10 juta. Semisal ini bagaimana ini pelaporannya? Nah, ini ada juga lanjutan dari ceritanya Pak Ardiansyah. Jadi penghasilan bruto Pak Ardiansyah yang bersifat tetap dan teratur adalah gaji serta tunjangan, yaitu sebesar 15 juta sebulan, yang disetahunkan sebesar 180 juta, atau 15 juta kali 12 bulan. Karena masih di bawah 200 juta, maka penghasilan Pak Ardiansyah yang dapat memperoleh insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah atau DTP adalah sebesar 180 juta tidak disertakan dalam perhitungan insentif. Jadi hanya penghasilan wajibnya saja yang dia terima setiap bulan. Dan tunjangan lainnya tidak termasuk dalam bagian insentif itu sendiri. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, itu perhitungannya untuk perhitungan PPh pasal 21 DTP bulan Mei 2020. Di sini gaji dan tunjangan sebulan itu adalah 15 juta. Biaya jabatan per bulannya 500.000. Kemudian iuran pensiunan per bulannya 300.000. Berarti kurang lebih dikurangi 800.000.
di mana penghasilan itu sebulannya sekitar 14.200.000. Penghasilan itu setahun berapa? Berarti dikalikan 12, 170.400.000. Di mana PTKP-nya tadi kan beliau menikah di bulan Mei tahun 2020. Berarti PTKP-nya adalah kawin dengan satu tanggungan, yaitu 63 juta setahun. Berarti penghasilan kena pajak setahunnya adalah 107.400.000 rupiah, ya. Jadi 100.400.000 rupiah. Nah, di sini PPh pasal 21 terutang setahun untuk penghasilan tetap dan teratur. Bagaimana ngitungnya? Berarti ya 5% kali 50 juta, yaitu 2.500.000, kemudian 15% kali 57.400.000. Jadi sisa dari 107.400 dikurangi 50 juta, yaitu 50.400.000, yaitu sama dengan 8.610.000. Jadi total PPh 21 terutang setahunnya Bapak Ardiansyah adalah 11.110.000, di mana itu untuk penghasilan tetap dan teratur. PPh pasal 21 terutang sebulan untuk penghasilannya berarti tadi 11.110.000 rupiah dibagi 12, berarti tiap bulan PPh pasal 21 terutang untuk Pak Ardiansyah adalah sebesar 925.833. Atas PPh pasal 21 DTP-nya sebesar 925.833. Diserahkan oleh PT Karya Bunda kepada Pak Ardiansyah. Jadi intinya uang tersebut yang seharusnya disetor untuk pajak kepada negara dikembalikan lagi kepada Pak Ardiansyah. Mbak, Mas, perhitungannya. Untuk kelanjutannya bagaimana untuk perhitungan yang di perusahaannya? Jadi begini, perhitungan pasal PPh pasal 21 terutang atau THR. Jadi kalau di PPh 21 itu ada aturannya. Semisal kalau tadi 21 THR itu tidak termasuk insentif. Kalau yang tadi sudah insentif, berarti jumlah 900 yang tadi dikembalikan lagi ke Pak Ardiansyah. Berbeda dengan yang THR. THR masih berlaku pada undang-undang yang pada umumnya, di mana di situ gaji dan tunjangan setahunnya adalah 180 juta. THR-nya kurang lebih ditambah 10 juta. Berarti penghasilan brutonya adalah 190 juta. Biaya jabatan per tahunnya adalah 6 juta. Iuran pensiunan per tahun 3.600.000. Berarti dijumlahkan sekitar 9.600.000. Penghasilan itu setahun berarti 180.400.000. Di sini PTKP kawin 1 atau kawin dengan satu tanggungan adalah 60 juta. Berarti penghasilan kena pajak setahunnya adalah sebesar 117.400.000. Di sini untuk pasal 21 terutang setahun untuk seluruh penghasilan termasuk THR itu berapa? 5% kali 50 juta yaitu 2.500.000, 15% kali 67.400.000 yaitu 10.110.000 rupiah. Di mana total PPh pasal 21 terutang setahun adalah sebesar 12.610.000 rupiah untuk seluruh penghasilan termasuk THR. Nah, di sini perlakuannya beda lagi di mana PPh pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan yaitu gaji, tunjangan dan THR kan sudah diketahui 12.610.000 rupiah. Berarti PPh pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan, gaji dan tunjangan tadi berapa diketahui? 11.110.000 rupiah. Berarti PPh pasal 21 atas THR-nya berapa? 1.500.000 yang merupakan selisih dari 12.610 dikurangi 11.110. Jadi PT Karya Bunda memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 atas THR Pak Ardiansyah sebesar 1.500.000 dan itu disetorkan kembali ke negara karena dia tidak termasuk ke bagian yang mendapatkan insentif. Seperti itu, Mbak Mas. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi saya lanjutkan. Di sini bagaimana untuk perhitungan yang di perusahaannya? Nah, jadi begini, gaji dan tunjangan sebulannya adalah 15 juta, THR tadi 10 juta, iuran pensiun per bulannya adalah 300.000 dikurangi PPh 21 atas 10 seluruhan adalah 610 dibagi 12, yaitu 1.050.833. Penghasilan setelah pajaknya adalah 23.649.167. Berarti ditambahkan PPh pasal 21 DTP, jadi jumlah take home pay yang harus dibayarkan adalah 2457
Jadi awalnya pegawai itu hanya bisa membawa sekitar 23.649.167 karena tadi ada insentif pajak, jadi harus ditambahkan. Jadi penghasilan yang bisa dibawa pulang oleh Pak Ardiansyah adalah 24.575. Itu sudah dipotong terkait dengan THR-nya tadi itu, Mbak Mas. Jadi itu perhitungannya seperti itu. Itu salah satu contoh kasus aja. Dan kenapa saya menampilkan contoh kasus seperti ini? Karena begini, dari beberapa literatur yang saya baca, artikel yang saya baca, kemudian ada beberapa jurnal ilmiah juga yang berusaha merekam selama masa pandemi ini, cuman saya tidak berani menampilkan karena memang hasilnya masih ada beberapa yang masih belum valid. Jadi apa sih masalah atau kendala yang ditemukan untuk insentif PPh 21 ini? Kenapa kok masih belum bisa maksimal? Jadi dari beberapa sumber yang saya baca, itu pertama minim pengguna. Maksudnya kenapa kok minim pengguna insentif 21? Ternyata memang perusahaan itu menemukan kendala di awal-awal karena mereka harus menghitung ulang lagi PPh 21-nya. Yang awalnya sudah teritme lah, sudah ada ritmenya, oh gini hitungnya, itu harus dirubah lagi karena memang ada aturan pemerintah, dan akhirnya itu berdampak pada ya menghitung kembali namanya tadi take home pay-nya pegawai itu berapa jadinya. Dan itu membutuhkan waktu untuk perusahaan karena memang pegawai di perusahaan itu tidak sedikit tentunya. Nah, jadi itu yang menyebabkan pada awal penerapan insentif PPh 21 itu ada kendala atau kurangnya peminat. Tadi peminatnya kalau dari datanya Pak Hestu ada 125.984 perusahaan yang mengikuti program insentif PPh 21, di mana pegawainya pasti jumlahnya jutaan. Nah, itu merupakan berita gembira bagi saya karena memang dari pemberitaan-pemberitaan yang saya baca, jadi terakhir itu masih di-report bulan Juli sama Agustus itu masih minim pengguna untuk insentif PPh 21. Alasan mereka yaitu karena mereka masih menghitung terkait dengan take home pay-nya pegawai harusnya berapa setelah adanya insentif PPh 21 itu tadi. Kemudian juga ada kendala teknis. Kendala teknis itu yang ditemukan adalah begini. Saat menghitung take home pay, berarti kan sistem yang ada di perusahaan itu harus dirubah, disesuaikan dengan aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terkait insentif PPh 21. Dan itu membutuhkan waktu juga bagi para perusahaan untuk menyesuaikan diri. Dan skema, nah ini skema yang diterapkan untuk pencairan insentif PPh 21 pada saat itu, karena memang suatu hal yang baru, itu masih dirasa rumit untuk perusahaan, karena mereka harus, yaitu tadi, menghitung lagi terkait dengan berapa gaji karyawan yang harus dibayarkan kepada karyawannya langsung dan berapa pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Misal seperti itu. Kemudian memang insentif PPh 21 ini untuk menyasar masyarakat kelas menengah yang masih termasuk golongan kelas pekerja, di mana ya kita ketahui sendiri kalau gajinya masih di bawah 4.500.000 berarti dia masih nihil dan dia tidak dikenai pajak. Apabila lebih dari itu maka dia harus dikenai pajak, dan biasanya karyawan pegawai yang gajinya sudah di atas 4.500.000 itu bisa dikategorikan sebagai masyarakat kelas menengah. Jadi insentif PPh 21 ini diperuntukkan untuk meringankan beban para pekerja di kelas menengah. Kemudian juga berapa kira-kira insentif yang digelontorkan pemerintah dari beberapa literatur yang saya baca sekitar 25 triliun untuk program insentif PPh 21 saja. Itu sedikit masalah yang saya berusaha rangkum dari semua jurnal yang saya baca terkait dengan PPh 21 atau insentif PPh 21 DTP. Kemudian, nah ini kembali ke insentif pajak UMKM-nya sendiri. Jadi sebenarnya untuk apa sih insentif pajak UMKM itu sendiri? Jadi sudah dijelaskan juga oleh pemateri pertama yaitu Bapak Hestu Yoga Saksama tadi bahwa prioritasnya memang untuk pengusaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang sangat terdampak oleh COVID-19, di mana aturan itu ditulis pada PMK nomor 44 garing PMK.03 garing 2020, kemudian diperbarui lagi
dengan adanya PMK nomor 23 garing PMK.03 garing 2020, di mana di sini insentifnya itu berfokus pada insentif PPh final UMKM DTP namanya. Di mana kita ketahui kalau UMKM itu erat kaitannya dengan PP nomor 23 tahun 2018 yang ditanggung di 2018 yang dimana dulu sebelumnya dia itu adalah PP 46 yang 1% dari omset. Nah, sekarang diturunkan menjadi 0,5% dari omset. Nah, dari situ dengan ada aturannya insentif PPh final UMKM DTP ini, ada keringanan lagi bagi UMKM terkait dengan pembayaran pajaknya. Yang tadi sudah sebagian secara teknis dijelaskan oleh Bapak Hestu. Nah, di sini untuk syaratnya itu apa aja? Nah, ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk UMKM bisa menerima insentif PPh UMKM atau insentif UMKM DTP, yaitu pertama dia harus memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 M setahun, dan ini merupakan syarat dari PP 23-nya itu sendiri. Kemudian wajib pajak harus memastikan bahwa penghasilan diterimanya bukan berasal dari pekerjaan bebas, jadi benar-benar dari penghasilan dari UMKM itu sendiri. Kemudian sangat diharapkan bagi wajib pajak untuk yang menerima PPh final 0,5% ini, pertama wajib pajak memilih untuk dikenai tarif PPh normal. Kemudian wajib pajak yang dibentuk oleh wajib pajak orang pribadi yang memberikan jasa terkait pekerjaan bebas. Nah, yang ketiga, wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas perpajakan sesuai pasal 31A UU PPh dan PP nomor 94 tahun 2010, dan wajib pajak bentuk usaha tetap. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4 adalah yang tidak boleh menikmati fasilitas insentif pajak UMKM. Selain itu juga pastinya dia tidak boleh menikmati fasilitas dari PP 23 itu sendiri. Kemudian di situ juga ada berlakunya batasan masa pemanfaatan tarif PPh final 0,5 ini disesuaikan dengan karakteristik wajib pajaknya, baik yang baru maupun yang exiting. Maksudnya di sini ya masih baru atau sudah lama. Di sini wajib pajak yang berstatus apa yang bisa menikmati ini. Jadi wajib pajak orang pribadi itu maksimum cuma 7 tahun. Wajib pajak badan berstatus perseroan terbatas paling lama 3 tahun. Sedangkan yang berbadan hukum CV, firma, atau koperasi tidak lebih dari 4 tahun. Setelahnya, secara otomatis berlaku ketentuan PPh normal. Jadi semisal gini, memang PP 23 ini masih berlaku sejak tahun 2018 atau 2018, jadi masih 2 tahun. Jadi tidak ada perusahaan yang setidaknya sudah memanfaatkan PP 23 ini jauh lebih lama, sehingga belum ada yang bisa melanggar dari aturan ini terkait berapa tahunnya. Nah, jadi masih aman. Semisal ini ada perusahaan yang sudah melebihi batas waktunya di saat pandemi ini, otomatis ya dia tidak bisa memanfaatkan insentif pajak UMKM itu tadi, ya. Kemudian batas nilai peredaran bruto kurang dari 4,8 M berlaku pula atas penghasilan wajib pajak suami dan istri. Jadi semisal suaminya punya usaha, istrinya punya usaha sama-sama UMKM. Nah, itu juga berlaku hitungannya. Berarti kalau omset mereka lebih dari 4,8 M, mohon maaf, mereka tidak bisa memanfaatkan insentif UMKM lagi, terutama juga tidak bisa memanfaatkan fasilitas PP 23 itu tadi. Ya. Ini banyak yang masih bingung ini, semisal usahanya, lo kan itu punya istri saya, itu punya suami saya, itu punya bapak ibu saya. Nah, itu sebenarnya aturannya sudah jelas. Jadi punya istri atau suami, kalau digabung omsetnya lebih dari 4,8 M, ya harus keluar dari statusnya sebagai penerima atau sebagai wajib pajak PP 23, seperti itu. Ya. Next. Nah, di sini ada istilah yang sangat keren, yaitu suket PP 23. Jadi insentif UMKM itu mengeluarkan surat khusus, yaitu suket PP 23, di mana suket itu apa sih, Bu? Surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Jadi, untuk penerima atau yang berhak menerima insentif pajak UMKM itu harus wajib memiliki namanya suket PP 23 ini. Nah,
Suket PP ini bisa diterbitkan secara daring dan manual selama pandemi ini. Kemudian dan di sini yang uniknya wajib pajak UMKM yang ingin menikmati fasilitas ini wajib membuat namanya laporan realisasi pemanfaatan insentif sebagai pertanggungjawaban. Ini sesuai dengan SE strip 29 garing PJ 2020, di mana apabila mereka tidak melengkapi laporan pajaknya dengan laporan realisasi pemanfaatan insentif itu, maka ada sanksi yang menunggu. Sanksi apa aja? Pertama, tidak melaporkan laporan aku malu webinar loh ibadah. PPh final UMKM 0,5%. Kemudian ditambah lagi sanksi administrasi sebesar 2% per bulan, dan yang bisa diakumulasi sampai maksimal 24 bulan, dan sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT sebesar 100.000. Nah, ini contoh kasusnya langsung. Jadi selama masa pajak April 2020, CV UMKM tangguh mempunyai kewajiban PPh final UMKM sebesar 1 juta. Seluruhnya wajib disetor sendiri. Kemudian CV UMKM tangguh mengajukan permohonan dan memperoleh suket PP 23 pada tanggal 15 Mei 2020. CV UMKM tangguh pun memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP mulai masa pajak April 2020. Namun CV UMKM tangguh tidak kunjung menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final UMKM DTP untuk masa April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020 terlewati. Jadi terus apa yang terjadi? Jadi hitungan pajaknya jadi seperti ini. Pada tanggal 16 Juli 2020, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP mendapatkan informasi tersebut dan langsung menerbitkan surat tagihan pajak PPh final masa pajak April 2020 pada tanggal yang sama dengan perincian sebagai berikut. Jadi pokok pajaknya 0,5% itu tarif kali 200 juta, yaitu sebesar 1 juta. Kemudian sanksi administrasi berupa bunga, yaitu 2% kali 3 bulan kali 1 juta, yaitu 60.000. Kemudian sanksi administrasi berupa denda, yaitu 100.000. Jadi jumlah yang ditagih dalam STP adalah 1.160.000. STP tersebut harus dilunasi wajib pajak paling lambat tanggal 15 Juli 2020. Sebab jika tidak, DJP akan melakukan upaya penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. Ini salah satu contoh perhitungannya. Saya lanjut. Nah, seperti yang tadi PPh 21, nah untuk PPh UMKM insentif ini saya juga merekam dari beberapa macam sumber dan artikel berita yang saya baca, dan saya menyimpulkan memang hampir sama antara insentif PPh 21 dan insentif UMKM terkait permasalahan yang ditemukan. Pertama, memang masih minim pengguna juga, seperti tadi kata Bapak Hestu, masih 231.109 UMKM yang terdaftar sebagai penerima insentif PPh UMKM. Nah, ini masih banyak nih PR-nya ini, karena UMKM di Indonesia itu banyak sekali. Saya dengar saya baca ada sebuah artikel mengatakan bahwa kebanyakan sekarang UMKM Indonesia, usaha-usaha di Indonesia itu kelasnya UMKM, hampir sebagian besar, dan itu masih 231.109 yang masih menikmati, dan sisanya bagaimana? Nah, ini sebuah PR besar untuk Direktorat Jenderal Pajak untuk bisa merangkul para pengusaha UMKM untuk bisa ikut menikmati insentif UMKM yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian, nah ini kenapa kok masih minim? Ternyata banyak pelaku UMKM ditanyai itu mengatakan bahwa mereka tidak tahu kalau ada insentif. Kalaupun ada, mereka tidak tahu caranya bagaimana bisa mendaftar sebagai penerima insentif UMKM itu sendiri. Karena mereka masih merasa di tengah pandemi ini kami sedang sibuk mencari rupiah dan kami harus dibebani dengan sesuatu yang menurut mereka masih rumit, yaitu laporan realisasi itu tadi, Bapak. Jadi itu yang menjadikan mereka akhirnya agak enggan untuk mendaftarkan diri sebagai salah satu penerima insentif UMKM. Kemudian ya masih kurangnya sosialisasi karena mereka mengatakan bahwa saya masih kurang paham itu bagaimana caranya saya bisa menerima fasilitas insentif UMKM itu. Kemudian
ya masih dianggap otomatis tersistem. Jadi ada beberapa UMKM tuh merasa karena datanya sudah ada di DJP atau sudah ada di KPP, dia merasa sudah seharusnya otomatis dong. Masa kita harus laporan lagi dan semacamnya. Jadi mereka inginnya di tengah pandemi ini mereka tidak perlu bolak-balik ke KPP untuk mengurusi persyaratan, tapi mereka sudah bisa langsung menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah itu, yaitu insentif UMKM. Dan masih sekali lagi penyederhanaan skema insentif UMKM. Salah satunya yang paling memberatkan mereka yaitu tadi laporan realisasi itu Bapak. Mungkin Bapak Ibu sekalian itu sedikit masalah yang bisa saya rekam dari insentif UMKM. Jadi sebelum saya tutup, saya mau menyimpulkan dulu. Jadi insentif pajak itu akan solutif jika prosedurnya lebih disederhanakan, lalu disosialisasikan dengan jelas dan tepat sasaran. Jadi maksudnya begini, bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak kurang selama ini sosialisasinya. Tidak, sangat cukup menurut saya. Cuman beberapa masyarakat, terutama masyarakat UMKM, juga orang-orang pribadi yang daerah, Pak, itu masih untuk akses teknologi itu masih sangat sulit. Jadi mereka selalu tertinggal informasinya. Misal kayak insentif itu dikeluarkan bulan April, mereka baru tahunya itu mungkin nanti bulan Mei, Juni, Juli, seperti itu. Kalau enggak, dari getuk tular biasanya, dari rekan-rekannya yang sesama pelaku UMKM atau sesama pegawai yang, oh, kamu udah ngurus belum? Kamu udah ngurus belum? Nah, seperti itu. Dan itu memang prosesnya lambat sekali kalau di daerah. Kemudian peran pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksanaan kebijakan sudah sangat baik. Akan tetapi stigma masyarakat untuk masih membayar pajak di tengah pandemi itu ibarat sudah jatuh, masih tertimpa tangga. Dengan adanya insentif, mereka masih bisa sedikit bernafas lega, tapi masih kejatuhan tangga lain, yaitu syarat dan prosedur yang harus wajib pajak lalui untuk memperoleh insentif. Kemudian yang ketiga, kesimpulan saya, insentif pajak akan efektif dari awal untuk mencegah resesi ekonomi Indonesia apabila syarat dan prosedur dibuat sederhana dan mempermudah WP untuk memanfaatkan fasilitas tersebut dengan tepat, dengan tetap patuh dengan protokol kesehatan. Jadi begini Pak, kalau di daerah itu lucu. Mereka kan kalau kurang informasi merasa harus datang ke KPP, dan resiko meninggalkan tempat tinggalnya di KPP itu untuk sebuah informasi itu sangat-sangatlah berbahaya karena melanggar namanya protokol kesehatan. Mereka harus keluar dari lingkungan mereka yang selama ini mungkin sudah ketat protokolnya untuk mencari informasi di KPP, entah nanti di jalan atau bagaimana mereka bersenggolan dengan orang dan semacamnya, akhirnya bisa terkena virus dan semacamnya. Nah, itu yang menurut saya perlu dikaji lagi. Nah, kemudian ini ada kutipan yang saya baca dari Albert Einstein, jadi orang paling pintar di dunia aja berpikir the hardest thing to understand in the world is the income tax. Jadi Albert Einstein berpikir saja suatu hal yang paling sulit dimengerti itu adalah sebuah pendapatan yang harus dipotong pajak. Itu kenapa harus dipotong pajak? Nah, itu Albert Einstein aja mempertanyakan, apalagi masyarakat gitu, Bapak. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Bisa saya kembalikan langsung ke moderator. Dan terima kasih banyak sebelumnya telah mendengarkan paparan saya, Bapak Ibu. Ya, silakan Ya. moderator. Terima kasih Ibu Ningrum atas penyampaian materinya. Sangat menarik sekali ya. Insentif pajak itu akan solutif jika prosedurnya lebih disederhanakan, lalu disosialisasikan dengan jelas dan tepat. Ya memang di daerah-daerah ini masih belum sampai ya sosialisasinya. Maka kalau lebih solutif lagi jika disosialisasikan dengan tepat. Seperti itu. Saya buka sesi pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan menulis format pertanyaan di kolom chat. Ini ada
Andresa Putri dari UNED. Silakan unmute Andresa Putri untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada PMI Rayon Jember ya karena sudah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini, sehingga bisa menambah pengetahuan teman-teman perpajakan khususnya D3 Visip UNED ya. Saya jujur sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini, apalagi di tengah pandemi ini. Kegiatan seperti ini bagus sekali. Jadi pertanyaan saya tadi sudah saya tuliskan di kolom chat ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak pemateri yang kedua, yaitu Bapak Hestu Yoga. Jadi begini Bapak, permasalahan dan tantangan yang kerap dihadapi pemerintah kan kalau dalam ekonomi itu adalah kebijakan fiskal itu sendiri Pak. Dalam perumusan kebijakan fiskal kan biasanya ada yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian yang saya maksudkan di sini itu adalah ketidaktahuan dari bagaimana, kapan, waktu, atau seberapa cepat kebijakan tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi yang sedang terganggu. Seperti corona ini. Jangankan Indonesia ya Pak ya, dunia pun sekelas Amerika yang sudah merupakan negara maju itu saja terdampak sekali dengan corona Pak. Nah, tadi yang Bapak sampaikan mengenai materi insentif pajak PPh 21 itu, kalau sependek pengetahuan saya juga memiliki dampak negatif untuk jangka panjangnya. Mungkin nanti bisa dikoreksi ya Pak ya. Karena dari pendapat saya sendiri, insentif pajak yang dilakukan pemerintah itu memang menguntungkan di kalangan masyarakat karena dapat menjadi pemantik untuk masyarakat membangkitkan ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi saya melihat dari kacamata pemerintah Pak. Jadi seperti ini Pak. Pemerintah memang terkesan membantu sektor industri dan komponen-komponen yang terlibat di dalamnya. Namun di sisi lain juga Pak, pemerintah juga mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan nasional ini kan pengetahuan saya itu memicu naiknya tingkat suku bunga. Saat tingkat suku bunga mengalami kenaikan, maka tingkat investasi akan mengalami penurunan. Tapi ya kita tahu sendiri ya, kalau di Indonesia tingkat investasi yang rendah itu merupakan mimpi buruk bagi Indonesia sendiri. Namun saat suku bunga itu naik, maka kondisi tabungan nasional yang menurun dari sisi ekonomi global ini bagaimana Pak kira-kira dari pemerintah? Apakah akan banting setir atau bagaimana? Karena otomatis saat pemasukan negara itu berkurang, pemerintah harus memutar akal dong untuk bagaimana pemasukan yang tidak ada ini dicarikan lagi. Apakah jalan terakhirnya akan nanti utang ke negara lain atau bagaimana Pak? Mungkin bisa dijawab. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih untuk teman Putri, Andresa Putri. Untuk Bapak Hestu. Ya, baik. Terima Ya, kasih silakan, Mbak Bapak. Ina, dan terima kasih Mbak Andresa Putri atas pertanyaannya, dan saya menangkap ada simpati terhadap pemerintah bahwa memberikan insentif, penerimaan pajak berkurang, beban pemerintah ini akan bertambah karena tabungannya menurun tadi kan gitu. Padahal belanja tetap harus tinggi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kondisi seperti sekarang ini tidak terjadi hanya Indonesia, hampir seluruh dunia. Dan kalau kita perhatikan data-data secara ekonomi internasional gitu ya, ini kan kalau penerimaan pajaknya menurun, sementara belanja pemerintah tetap harus tinggi supaya menggerakkan ekonomi, termasuk untuk menanggulangi masalah kesehatan. Nah, tentunya hutang akan meningkat. Nah, hutang pemerintah, pembiayaan akan meningkat. Itu tidak terhindarkan. Itu pasti akan terjadi. Kita cerita hutang pemerintah kita itu rasio hutang Indonesia itu, pemerintah Indonesia itu sebenarnya selama ini hanya sekitar di 30% terhadap PDB.
Dan kita memaintain itu dengan sangat baik bertahun-tahun begitu ya, di bawah 30% terus gitu ya, kecuali waktu krisis tahun 98 itu bisa lebih dari 80% segala macam sama macam, tapi kemudian perlahan bisa kita maintain. Tetapi kondisi COVID ini mau tidak mau memang kita harus meningkatkan defisit, tidak terhindarkan. Kalau penerimaan pajak menurun, belanja pemerintah juga diturunkan, ekonomi semakin tidak bergerak. Nah, dan ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Kalau kita cerita misalnya Amerika, Amerika itu insentifnya, stimulusnya itu luar biasa besar. Orang tidak punya pekerjaan diberikan $600 setiap minggu. Dan itu kemudian ada sekian ribu triliun sekian ribu triliun dolar yang harus digelontorkan, dan itu dampaknya adalah defisitnya sangat-sangat besar, utang pemerintah Amerika menjadi sangat-sangat besar. Memang pembiayaan kalau kita lihat di dalam negeri di Indonesia, kita banyak mengandalkan kepada hutang kepada rakyatnya sendiri. Sekarang kan porsi kita di situ. Memang masih ada hutang dari lembaga-lembaga internasional, World Bank, IMF atau apa. Tetapi kalau kita perhatikan ada penerbitan SPN, sukuk retail, ORI, segala macam, pemerintah lebih banyak sekarang berhutang kepada rakyatnya sendiri dengan menjual SPN itu tadi. Dan kalau bicara suku bunganya, sebenarnya kalau kita lihat tren suku bunga ini kan sekarang menurun. Setahun yang lalu kalau beli SPN itu bunganya bisa 8%. Nah, sekarang tinggal 5,7 atau maksimal 6% gitu ya. Jadi tren suku bunga memang di Indonesia ini semakin menurun. Kalau suku bunga repo 7D BI itu kan kalau tahun lalu itu masih di 6%, sekarang sudah 4%. Tren suku bunganya memang menurun, dan itu akan bagus untuk ekonomi karena apa? Kredit semakin murah, pengusaha atau kegiatan usaha bisa mendapatkan kredit dengan biaya bunga yang tidak terlalu tinggi, ekonomi bisa bergerak lagi. Mungkin seperti itu. Tapi kalau boleh Mbak Ina, saya ingin mengomentari sedikit yang terkait dengan apa yang disampaikan Bu Ningrum tadi ya. Nah, tadi menarik sih, ya ceritanya menarik. Pertama PPh pasal 21 yang di TP itu untuk kalangan menengah gitu ya Bu ya. Karena kembali lagi, yang kita berikan insentif pajak, ini kan namanya insentif pajak. Kita hanya berikan kepada yang membayar pajak. Kalau dia gajinya memang hanya 4 juta, ya memang kita nggak bisa kasih insentif pajak. Karena memang dia nggak membayar pajak. Ini yang insentif pajak itu hanya kepada wajib pajak yang selama ini membayar pajak, katakanlah sekian, menjadi turun sekian, atau dinolkan. Kalau selama ini memang dia nggak pernah bayar pajak, ya tidak bisa diberikan insentif. Nah, tadi saya cerita yang di bawah 5 juta kan ada skema lain untuk membantu mereka yang pekerja yang gajinya rendah gitu ya. Nah, seperti yang tadi yang gajinya 5 juta sampai 5 juta itu diberikan 2,4 juta. Bahkan itu lebih besar daripada untuk yang PPh pasal 21 DTP tadi. Nah, yang kedua, terkait dengan UMKM. Menarik. Yang pertama suket, Bu. Nah, prosedural atau suket. Nah, kita memang sekarang menyederhanakan prosedur. Di PMK awal 44 ketika, ini PMK 23 awalnya kan di bulan Maret, tapi kemudian mengalami perubahan. Pertama, scopingnya kita perluas. Jadi di awal yang terima PPh 21 itu hanya untuk industri, sektor manufaktur, 440 KLU. Tapi hari ini, yang terakhir, PMK 86 kemarin, sebelum 110, itu sudah 1.189 KLU. Itu sudah 85% dari keseluruhan KLU yang ada di Indonesia. Beberapa KLU nggak kita kasih karena kondisinya justru meningkat, bagus gitu ya, ekonomi bisnisnya lagi bagus sehingga tidak kita berikan. Tapi sudah semakin banyak, termasuk di lembaga pendidikan, kalau gajinya sampai dengan 200 ya kita bisa masuk gitu kan, sudah semakin banyak. Nah, yang kedua kita juga sudah perlu perpanjang waktunya dari 6 bulan April sampai September menjadi April sampai Desember. Nah, memang itu kita lakukan. Nah, UMKM sendiri kenapa minim? Kembali lagi,
Atau sosialisasi, mungkin kalau Ibu tanya di Jember ada UMKM ditanyain, mungkin pertanyaannya perlu dilihat dulu Bu, jangan tanya langsung sudah dengar insentif belum. Pertanyaannya satu dulu, sudah punya NPWP, pernah bayar PPh final UMKM? Nah, kalau memang dia belum pernah punya NPWP, membayar PPh final itu, ya memang itu tidak pernah kami sentuh, tidak akan kami sosialisasikan. Kenapa? Dari sisi pajak kembali lagi, insentif pajak itu mengurangi pajak. Selama ini nggak pernah bayar pajak, ya tidak ada yang dikurangi. Tidak ada yang perlu dibantu dari pajak. Nah, kita banyak lakukan sosialisasi, tapi targetnya memang adalah UMKM yang selama ini punya NPWP dan membayar PPh final itu tadi. Di Indonesia ini UMKM yang punya NPWP dan membayar final itu ada sekitar 2,1 juta. Itu kami 2 kali kirim email blast, Bu. Kalau mereka daftar NPWP kan pasti punya email dong. Kita kirim email blast agar mereka memanfaatkan itu. Kami juga banyak lakukan seminar, webinar, publikasi segala macam di website kami juga ada. Nah, kemudian kenapa 231? Kembali lagi, dari 2,1 juta tadi, UMKM yang tahun 2019 membayar pajak yang bisa kita identifikasikan dan itu menjadi target sosialisasi kami, ternyata hanya sebesar 600 ribuan yang membayar pajak cukup rutin di tahun 2019, 6 bulan lebih dalam setahun. Nah, ini yang menjadi target lebih utama lagi. Nah, dari itu maka sudah dapat 231 ribu, mungkin sekitar 40%. Kembali lagi, sebagian memang karena sudah tidak punya bisnisnya berhenti, mereka nggak kepikir pajak lagi, atau sebagian masih membayar pajak. Dan saya boleh sampaikan sedikit, Bu, di bulan-bulan Juli, Agustus, September, UMKM yang masih membayar pajak itu sangat-sangat kecil. Jauh bedanya dengan ketika bulan Januari, Februari belum ada krisis itu. Artinya apa? Kalau kita bicara efektivitas insentif pajak adalah mengukur apakah kalau dulu mereka harus membayar sekian, sekarang tetap bayar sekian, nah itu dibilang nggak efektif. Tapi kalau dulu bayar sekian, sekarang sudah nggak bayar atau tinggal sedikit banget, ya itu kita bicara efektif. Terlepas apakah mereka secara prosedural memanfaatkan atau tidak. Banyak UMKM yang kita temui juga, kenapa Anda nggak memanfaatkan? Ya aku memang sudah nggak bayar sekarang gitu. Nah, kembali lagi sekarang ini yang membayar PPh final 2,5% dari mulai Juli, Agustus, September itu sudah sangat minim sekali. Jadi memang beban UMKM dalam pembayaran pajak sudah sangat minim, sudah sangat berkurang terlepas mereka tidak memanfaatkan itu secara prosedural membuat laporan. Dan sekarang kan proseduralnya sudah kita perbaiki, Bu. Maaf Bapak, ini masih ada pertanyaan lagi, mungkin bisa dipersingkat. Oke, satu lagi. Jadi proseduralnya juga kita perbaiki, Bu. Jadi kalau di awal dulu PMK 44, dia harus UMKM itu harus ngajukan permohonan dulu, dapat suket, nah baru memanfaatkan insentif membuat laporan. Nah sekarang tidak perlu, Bu. Langsung saja hanya lapor setiap bulan melalui situs kita, berapa omsetnya, setengah persennya berapa, nah ditanggung pemerintah, nggak perlu setor. Kita sudah permudah seperti itu di PMK 86. Makasih Mbak Ina. Ya, mungkin dari Putri, Andresa Putri, apa ada feedback? Oke, mungkin sedikit feedback ya Pak ya. Jadi penjelasan Bapak mungkin saya merasa masih belum terjawab Pak, karena saya baca dari berita-berita juga, dari berita yang beredar sekarang juga, kalau kita dibandingkan dengan Amerika memang sangat jauh Pak, karena kita kan negara berkembang buat saya. Tapi yang saya tanyakan di sini kan, apalagi ditambah dengan Omnibus Law yang baru saja disahkan, pemerintah ingin membebaskan dividen itu ya Pak ya. Nah itu kira-kira dari pemerintah itu apa akan terpaku di bagian utang saja Pak atau bagaimana? Kalau dipikir-pikir memang jawabannya di utang, berarti secara tidak langsung kita akan terpuruk lebih dalam lagi dong Pak. Terima kasih, mungkin terakhir ya itu. Terima kasih.
Ya, Oke, terima nah kasih Bapak Hestu. langsung saya jawab saja ya. Tentunya kita harus melihat dinamika dan pemerintah melihat terus kondisi dari waktu ke waktu. Nah ini kan di tahun ini memang benar-benar tahun yang, atau kalau dalam hitungan bulan itu Mei, April, Mei, itu memang benar-benar kita terpuruk banget, ekonomi menurun banget. Nah tetapi kan secara perlahan kita lihat bahwa mulai meningkat, artinya walaupun belum positif, tetapi minusnya sudah semakin berkurang. Dan nanti kalau kita bicara vaksin pasti akan ketemu. Kalau vaksin ketemu, masyarakat divaksin, ekonomi akan aktivitas sosial, ekonomi juga akan bergerak. Ya kita tentunya melakukan upaya supaya penerimaan pajaknya juga naik lagi. Tapi kembali lagi kemarin dari OECD mengatakan jangan buru-buru meningkatkan pajak dalam situasi yang masih seperti ini. Ya mungkin dalam setahun ini 2020, 2021 memang kita harus moderat banget dalam menarik pajak. Tetapi nanti ketika 2022 itu kondisi sudah benar-benar normal, ekonomi sudah pertumbuhannya tinggi, ya mau nggak mau memang kita harus mulai lagi penerimaan pajak ini harus meningkat dan kondisinya menjadi berbeda. Jadi kita tidak akan terus-terusan hutang segala macam seperti itu. Justru kita ke depan akan semakin meningkatkan penerimaan pajak supaya hutang-hutang kita Bu itu semakin menurun. Mungkin itu ya Bu Andisa. Ya, terima kasih Bapak. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Alaikallah yang jadi pertanyaan terakhir karena mengingat waktu sudah menunjukkan 2041. Silakan Alaikallah untuk unmute. Baik, terima kasih kepada moderator telah diberikan kesempatan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nasbi Alaikallah dari Diploma 3 Perpajakan Universitas Jember. Saya memiliki pertanyaan khususnya kepada Bapak Hestu, karena Bapak Hestu adalah salah satu orang yang ada di dalam Direktorat Jenderal Pajak, begitu ya. Sebenarnya Bapak, pertanyaan saya bisa dibilang jauh ke depan, dan mohon maaf Pak, sebelumnya jika ada yang salah dari saya, mohon dikoreksi. Seperti yang saya pribadi ketahui sejauh ini, terkait banyaknya peraturan baru, penyesuaian yang dilakukan, PMK yang dikeluarkan, insentif yang ditetapkan, yang tentunya dilakukan untuk terus mensupport perekonomian Indonesia agar bisa stabil, terlebih ketika kondisi saat ini, yaitu COVID-19, pasti adanya penyesuaian demi terus menstabilkan perekonomian Indonesia, begitu. Dan mungkin juga untuk melakukan strategi peningkatan wajib pajak baru agar bisa merata, begitu. Nah, kemudian ketika nanti kondisi sudah membaik, artinya pandemi telah usai, dan juga wajib pajak bisa disaring secara maksimal, hingga nanti perolehan pajak bisa stabil. Pertanyaan saya, apakah nanti memungkinkan atau pasti adanya aturan pajak baru untuk kembali dikuatkan? Karena mungkin perolehan dan penyaringan wajib pajak yang sudah maksimal, seiring juga target perolehan APBN yang terus naik nantinya, dalam tanda kutip tidak ada kendala kondisi seperti saat ini, atau justru aturan yang ada tetap konsisten, atau bahkan akan ada insentif-insentif baru yang nantinya akan berubah. Jika iya, kenapa? Begitu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Alaikallah. Untuk Bapak Hestu. Ya. Ya, terima kasih. Iya, tapi ini agak curang ini Bu Ningrum, belum ada yang nanyain gitu. Saya ditanyain terus. Nggak tahu, nggak apa-apa. Pertanyaannya bagus sekali, bagaimana ke depan begitu ya. Apakah ini bicaranya bagaimana kita menjaring wajib pajak, atau nanti tax policy-nya seperti apa gitu ya, kebijakan atau aturannya seperti apa. Nah, kalau boleh saya sampaikan, dan dari cerita kita tadi hari ini, insentif-insentif yang terkait COVID ini PMK 23 sampai 110, dan juga ada yang lain seperti PP 29, PMK 28, nah itu banyak banget sih. Itu memang kita keluarkan dan itu sifatnya terbatas waktunya. Seperti yang tadi kita cerita itu hanya sampai Desember. Nanti September, Januari segala macam
mungkin masih ada insentif tapi kita kurangi. Karena kondisinya ya tentunya kita semua berharap kondisinya akan membaik ya, ekonomi akan semakin bagus sehingga memang nggak perlu insentif lagi gitu ya. Waktunya nanti bayar gitu kan. Nah, bagaimana dengan polisi ke depan? Nah, memang kita bicara tax ratio kita itu masih rendah. Artinya yang kita pungut dari masyarakat itu masih rendah. Kalau kita cerita baru 10% gitu ya dari PDB. Kalau di negara Eropa yang maju-maju itu 30% gitu ya. Sehingga pemerintahnya punya uang banyak, kapasitas fiskalnya tinggi, sehingga bisa lebih mampu memberikan kenyamanan fasilitas kepada rakyatnya. Nah, memang ini menjadi PR juga. Jadi selain potensi yang kita belum bisa tangkap, tetapi dari sisi regulasi pun, kebijakan pun kita akan memikirkan terus ke depannya gitu. Apakah ada perubahan-perubahan ke depan yang tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Contohnya seperti yang baru-baru ini, kita sekarang memungut PPN, menunjuk Google, Netflix, memungut PPN. Nah, itu salah satu yang baru kita lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak gitu ya, selama ini belum. Nanti PPh mereka pun harus kita pungut juga gitu kan, bukan hanya PPN. Nah, ini akan sangat dinamis ke depan, kita akan bekerja terus di area-area baik perbaikan administratif, bagaimana kita menjaring yang belum terdaftar, maupun dari sisi tax policy atau kebijakan-kebijakan yang bisa aja kita tetap lakukan upaya-upaya supaya perubahan, supaya kita bisa meningkatkan penerimaan pajak. Itu Mas Alaiklah, makasih pertanyaannya. Ya, terima kasih Bapak Estu. Mungkin ada tambahan dari Bu Ningrum. Oke, terima kasih Mbak Inas. Ya, saya harus berbicara ini. Saya sepakat dengan Bapak Hestu sebenarnya. Memang pertanyaan dari Mbak Andresa tadi, atau Ibu Andresa tadi sama Bapak Hasbi tadi itu memang, ini yang tadi Andresa bicara tentang saat ini, kondisi saat ini, kira-kira kita resesi ini makin terpuruk atau gimana. Nah, yang Mas Hasbi ini pertanyaannya unik ini. Nanti semisal kalau sudah membaik, bagaimana Bapak? Nah, dan sudah dijawab sama Pak Hestu, jadi kita harus optimis sebagai seorang warga Indonesia, juga calon-calon wajib pajak, karena di sini rata-rata mahasiswa, jadi masih belum jadi wajib pajak. Nah, bentar lagi mereka masuk dunia kerja, mereka jadi wajib pajak, mereka tahu bagaimana caranya menunaikan kewajiban kepada negara. Jadi intinya begini, sebagai warga negara yang baik, apapun kondisi negara ini, kita harus tetap saling berpegangan tangan, saling support, saling menguatkan. Yang jelas pemerintah sudah berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan kondisi kita saat ini. Jadi untuk tidak terlalu terjatuh atau terlalu terpuruk di tengah pandemi ini. Jadi jangan terus kita melihat negara-negara tetangga yang mungkin dirasa lahannya lebih hijau daripada kita. Tapi kita harus lihat negara kita sendiri ini juga sudah berusaha untuk bisa lebih baik mempertahankan diri di tengah serangan-serangan pandemi yang luar biasa ini. Karena memang efek pandemi, belum lagi setiap negara punya masalahnya sendiri, termasuk negara kita juga sedang dalam keadaan resesi, kemudian politik sedang memanas kali ini, dan itu sebenarnya lagi-lagi kita diuji di tengah pandemi, di mana pandemi belum berakhir, efeknya itu masih berlanjut dan berlanjut. Berarti apa yang dilakukan masyarakat kali ini adalah selain stay di rumah, juga kita harus sama-sama berpegangan tangan, kita harus sama-sama kuat, kita harus sama-sama tetap percaya kepada pemerintah bahwa mereka berusaha mengusahakan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Andresa tadi, bagaimana kalau ini nanti resesi terus atau akan turun terus? Apapun kondisinya, mau turun, mau naik, mau tetap di posisi yang saat ini, kita tetap harus percaya dan optimis bahwa kita bisa mengembalikan Indonesia lebih damai dan kondisinya stabil di posisi yang sebelumnya. Jadi, walaupun dalam keadaan resesi bukan menjadikan alasan Indonesia untuk tetap di posisi. Kita masih bisa kembali ke posisi awal. Seperti kehidupan itu seperti berputar. Mungkin sekarang Indonesia ada di bawah, tapi suatu saat Indonesia bisa lagi di atas. Dan mohon maaf, Indonesia sekarang sebelum pandemi, kalau nggak salah saya dapat berita bahwa Indonesia tidak lagi masuk negara berkembang sebenarnya. Indonesia sudah masuk negara maju, Bapak Ibu. Jadi itu sebuah berita baik di tengah pandemi sebenarnya, bahwa negara kita akhirnya
bisa dikatakan sebagai negara maju, bukan lagi negara berkembang. Walaupun sebagian stigma masih melekat di kita adalah kita negara berkembang, tapi sebenarnya Indonesia sekarang adalah negara maju dan dijadikan contoh untuk minimal di daerah Asia Tenggara bahwa kita masih bisa kuat dan bertahan di tengah pandemi ini. Ya, untuk saya nggak berani menjadi seorang peramal ya, tapi intinya adalah apapun yang terjadi ke depan nanti, itulah hasil dari keputusan dan kebijakan yang diambil saat ini. Jadi apa yang kamu tuai sekarang, apa yang kamu tanam hari ini akan kamu tuai di masa depan nanti. Jadi kita harus optimis, apapun kebijakan yang diambil pemerintah saat ini, pasti akan kita bisa rasakan efek positif maupun negatifnya nanti di masa depan. Kalau itu terlalu banyak negatif, berarti itu PR besar bagi para generasi muda saat ini untuk memperbaiki kesalahan dari sejarah masa lalu, untuk menjadikan ini sesuatu yang lebih baik lagi dari masa lalu. Oke? Tetap semangat. Mungkin itu saja Mbak Inas dari saya, dan terima kasih banyak Pak Hestu. Ya, Ya, saya terima kembali. kasih. Ya. Mungkin ada feedback dari Alikaullah. Saya sebenarnya ada sedikit mungkin kayak feedback to the point begitu Pak ya. Kira-kira mungkin ketika nanti seperti yang Bapak tadi bilang untuk PMK dan peraturan-peraturan durasinya juga singkat begitu ya. Terus kemudian apakah nanti memungkinkan ketika mungkin pajak kembali dikuatkan, artinya seperti yang sekarang dilakukan yaitu penurunan tarif begitu. Apakah nanti memungkinkan tarif itu bisa naik kembali begitu Pak? Terima kasih. Iya, nah ini menarik. Jadi kalau masalah tarif PPh Badan itu ada cerita yang berbeda. Nah, memang kecenderungan di dunia, negara-negara di dunia, tarif PPh Badan itu memang diturunkan. Nah, kita mengikuti tren itu. Dan dalam konteks ini ada aspek persaingan gitu ya, menarik investor. Gitu. Malaysia 17%, Malaysia juga sudah 20 sekian persen. Nah, kita selama ini di 25. Nah, ini memang kita terbawa arus permainan sih cerita ini bahasa jeleknya ya. Tapi memang itu pajak menjadi salah satu aspek yang juga dilihat oleh investor. Kalau kita nggak menurunkan, nah kita memang mungkin tidak akan investor tidak akan masuk, malah pindah ke negara yang tarifnya lebih rendah. Menurut kami sih yang 20%, dari 25, 22, kemudian 20% itu sudah selesai. Untuk dalam jangka waktu menengah ya, entah 10, entah. Kecuali secara global ada perubahan lagi, meningkat lagi secara global. Tapi kalau enggak, tren yang seperti ini ya, kita akan stay di situ dalam jangka menengah. Nah mungkin kan kita upaya yang lain, kalau seperti kita lihat PPOP kita itu 30% ya. Tapi di negara-negara lain, ketika PPh badannya diturunkan, PPOP-nya naik gitu loh tarifnya. Nah ini kita juga melihat segala kemungkinan seperti itu, walaupun saya nggak mengatakan bahwa itu pasti akan terjadi. Kita melihat dulu perkembangan itu, dan tentunya kita coba menggali dari yang lain-lain ya. Bagaimana seperti misalnya PPN bukan berarti mau naik ya, tetapi kita lihat trennya, tapi termasuk juga insentifnya apa enggak selama ini sudah terlalu banyak, bisa aja kita kurangi. Kemudian tarif PPh final, nah itu mungkin bisa kita lihat kembali gitu kan, kita lihat secara komprehensif seperti itu. Tetapi kalau untuk PPh Badan rasanya kita akan stay di 20% untuk jangka menengah ke depan gitu. Kita akan coba melihat dari yang lain-lain gitu. Mungkin itu ya Mas Al-Naikah. Ya, terima kasih pada Bapak Hestu. Sebelum webinar ini diakhiri, mungkin bisa disampaikan closing statement dari masing-masing pemateri. Untuk Bu Ningrum, dipersilahkan. Oke, closing statement saya masih tidak jauh beda dari kesimpulan yang tadi saya sampaikan. Intinya memang dari insentif dari tema hari ini, yaitu bicara tentang insentif PPh pasal 21 dan pajak UMKM, itu solutif apa enggak sih sebenarnya? Menurut saya sudah sangat solutif dari yang terbaik yang pernah saya tahu untuk penanganan terkait dengan hal yang sama ada di negara lain, di Indonesia sendiri itu. Jadi memang di setiap negara punya
sensitivitas masalah itu berbeda-beda. Jadi di Indonesia sendiri untuk UMKM dan BPH 21 dengan adanya insentifnya pajak masing-masing itu sudah merupakan solusi nyata yang bisa diberikan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 ini untuk bisa menstimulus ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia ya diharapkan pada saat itu bisa naik dengan adanya insentif pajak itu. Tapi nyatanya kan resesi, mungkin karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih mengerem atau lebih baik berhemat atau menahan diri di rumah daripada keluar untuk membelanjakan uangnya atau sekedar membelikan sesuatu yang menurut mereka itu tidak terlalu urgent. Jadi mereka lebih mementingkan membelikan sesuatu kebutuhan yang memang mereka sangat butuh saja. Jadi tidak ada belanja yang selain itu. Nah, itu yang menyebabkan mungkin salah satunya kenapa ekonomi walaupun sudah diinsentif sampai saat ini masih saja ada yang masih saja terjadi resesi di Indonesia. Juga belum lagi masalah-masalah lain dan penyebab-penyebab lainnya. Yang jelas, Direktorat Jenderal Pajak sudah mengusahakan memberikan solusi nyata untuk masyarakat Indonesia bahwa mereka juga memahami kondisi Anda sekalian ini, sehingga mereka berusaha untuk membantu Anda untuk bisa tetap bangkit di tengah pandemi ini. Ya. Jadi ya memang ada syarat dan ketentuannya. Jadi kalau Anda memang ingin terbantu, monggo diikuti syarat dan ketentuannya, karena memang itu yang diharuskan atau harus dipenuhi untuk bisa dibantu atau menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban hidup kita di tengah pandemi ini. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa saya kembalikan lagi ke Mbak Inas. Terima kasih banyak Mbak Inas. Terima kasih Bu Ningrum. Dipersilakan closing statement dari Bapak Hestu. Ya, pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas acara hari ini dan khusus Bu Ningrum kami sampaikan juga terima kasih atas supportnya melihat menjelaskan kepada teman-teman bagaimana bahwa pemerintah sangat bersungguh-sungguh, Direktorat Jenderal Pajak benar-benar memang berusaha sebaik mungkin dalam meringankan beban pajak dari masyarakat. Di sisi lain, memang penerimaan pajak kita pun tetap diperlukan. Kalau kita nggak ada penerimaan pajak kan penanganan COVID ini juga nggak akan jalan kan begitu ya. Kita tidak bisa mengandalkan semuanya dari hutang. Nah, terkait dengan insentif, kita sudah memberikan dan kita selalu memantau dari waktu ke waktu, makanya seperti PMK 23 itu sudah 3 kali berubah. 23, 44, 86, 110 itu suatu isyarat, suatu tanda bahwa kami benar-benar melihat dari waktu ke waktu perkembangannya yang sangat dinamis, mana-mana yang dibutuhkan kita berikan, kan gitu ya. Nah, kita berharap dengan berbagai insentif ini masyarakat dunia usaha bisa benar-benar terbantu, gitu ya. Walaupun skemanya juga masih banyak yang lain gitu. Dan nanti kita bersama-sama ketika kondisinya normal, ya kita kembali lagi justru harus meningkatkan kepatuhan kita dalam membayar pajak. Karena negara ini adalah negara kita semua, bukan negaranya pemerintah, tetapi negaranya semua, dan negara ini memang membutuhkan dana untuk membuat menjadi negara ini menjadi lebih maju. Kepatuhan pajak menjadi suatu keniscayaan kalau kita semua ingin negara ini menjadi negara yang maju. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih kembali sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ya, saya terima kasih. sebentar Mbak, ada sedikit tambahan. Jadi saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hestu Yoga Saksama atas waktu yang sudah diberikan, juga pemaparan yang sangat luar biasa sekali, mengedukasi dan memberikan wawasan terbuka untuk saya pribadi, juga mungkin untuk para audiens malam ini. Juga terima kasih kepada panitia, yaitu PMI Rayon Jember yang sudah mengusahakan adanya acara ini, juga para peserta, Bapak, Ibu, Mbak, Mas yang sudah berkenan hadir untuk mendengarkan dan berbagi informasi, kemudian berbagi solusi terkait dengan insentif pajak PPH 21 dan UMKM ini. Dan saya mohon maaf selaku pemateri apabila saya selama acara ada salah kata, salah tindakan atau sikap. Dan mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator.
Ya, terima kasih kepada Bu Ningrum. Selesai sudah acara webinar pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Hestu Yoga Saksama dan terima kasih juga kepada Ibu Ningrum. Terima kasih kepada peserta webinar yang join pada malam hari ini. Saya Inas Rasya sebagai moderator. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih kepada Inas selaku moderator pada webinar kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Hestu Yoga Saksama dan Ibu Ningrum atas pemaparan tentang tema kita insentif PPh 21 dan pajak UMKM yang sangat luar biasa. Dan sebelum kita mengakhiri acara webinar pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup acara webinar ini dengan doa yang akan dipandu oleh sahabat Bayu. Dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Moderator. Untuk teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah melaksanakan hari ini. Untuk yang non-muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur serta kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah melimpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan pada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa kesalahan orang tua kami. Berikanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih sahabat Bayu. Sebelum kita mengakhiri webinar malam hari ini, dengan hormat kepada Bapak, Ibu-Ibu, serta teman-teman mahasiswa untuk menyalakan kameranya, karena kita akan memasuki sesi foto bersama, tetapi virtual meeting, seperti itu. Ya, diharap kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan kameranya. Ya, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Hestu Yoga Saksama serta Ibu Ningrum. Dan ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman mahasiswa yang sudah mau gabung bersama kita pada malam hari ini pada acara webinar yang sangat luar biasa, yang saya yakin banyak sekali ilmu tentang perpajakan yang nantinya bisa teman-teman terapkan dan ketahui. Sebelum saya menutup acara webinar kali ini, saya atas nama Aida Fikriah mewakili panitia yang bertugas dari pengurus rayon Pemkib UNED. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber, Ibu narasumber, semua panitia. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih. Saya izin pamit ya, Mbak, Mas. Assalamualaikum. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada peserta webinar malam hari ini untuk teman-teman mahasiswa serta Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk menantikan kegiatan kita selanjutnya tentang webinar juga. Mau tahu temanya tentang apa? Tetap ikuti, nanti ada infonya di Instagram kami. Terima kasih.